Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah kembali kita dalam pertemuan kajian kitab Fikih Alfadzus Shalah, kajian tentang tadabbur bacaan-bacaan salat yang mana kita ambil materinya dari tulisan Syekh Ali bin Abdullah Al-Ghanim yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas muqaddimah pentingnya kita memahami dan mentadabburi bacaan-bacaan salat kita, karena dia adalah merupakan sumber kekhusyuan salat kita, ya, dan merupakan inti dari kemenangan kita dalam melaksanakan salat. Ya, orang itu dikatakan menang dalam hidupnya ketika dia khusyuk salatnya. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, ya, yang mana mereka khusyuk di dalam salat-salat mereka. Nah, oleh karenanya ya para sahabat terdahulu berusaha untuk mengajarkan kepada keluarganya, murid-muridnya tentang pentingnya tadabbur ayat-ayat dan bacaan-bacaan dalam salat. Nah, orang yang tidak memperhatikan bacaan salatnya, hanya sekedar melalui hafalan saja, bahkan dihafal pun salah-salah, maka dipastikan orang itu jauh daripada kekhusyuan. Dan kita pada pertemuan yang lalu telah membahas tentang masalah takbiratul ihram. Kemudian setelah itu doa iftitah atau istiftah, sama istilah ini sama ya, istiftah atau iftitah. Dan yang kemudian terakhir kita bahas tentang al-isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tadabbur bacaan basmalah. Kami sudah mengirimkan materi yang kami susun sendiri ke salah satu dari ikhwan kita, Pak Ibrahim. Ya, mudah-mudahan itu sudah di-share ke ibu-ibu ya. Jadi bisa diambil atau dibaca juga materinya dari situ. Sudah diterima ibu-ibu materinya? Sudah ya, alhamdulillah. Baik. Basmalah itu adalah singkatan dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana isti'adzah itu merupakan singkatan dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan basmalah sendiri di dalam surat Al-Fatihah itu dikhilafkan oleh para ulama. Apakah masuk dalam surat Al-Fatihah atau di luar Al-Fatihah? Ya, ini khilaf dari zaman dahulu ibu-ibu. Sehingga kita harus berlapang dada dalam masalah ini jika kita memilih pendapat salah satunya. Gitu ya. Meskipun wallahu alam, insyaallah yang rajih adalah basmalah itu
bukan dari surat Al-Fatihah. Ya. Jadi basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Namun ana secara pribadi gak pernah lepas dari bacaan bismillah ketika membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena ihtiyatan, untuk menjaga-jaga. Lebih baik kita keluar dari khilaf para ulama, ya, sehingga kita tetap memakai atau membaca al-basmalah di dalam surat Al-Fatihah. Nah, kenapa pendapat yang rajih basmalah itu bukan dari bagian surat Al-Fatihah? Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam buku ringkasnya yang berjudul Usul Fit Tafsir. Ya, Al-Usul Fit Tafsir. Beliau menukil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, ya, qala Allah Ta'ala qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'ala. Sesungguhnya aku membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Dan untuk hambaku sesuai dengan apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu, apabila hamba itu berkata alhamdulillahirabbil alamin, ya, aku memuji Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam, maka saya akan mengucapkan hamidani abdi. Ya, Allah mengucapkan apa? Hambaku telah memujiku. Apabila hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Allah menjawab, ya, majjadani abdi au asna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Apabila hamba itu mengucapkan lagi maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi, ya, hambaku telah mengagungkanku. Apabila hamba itu berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, maka Allah menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antara aku dan hambaku mendapat semua yang dia minta. Apabila hamba itu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah, ya, jalan yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang Engkau murkai dan bukan juga jalan yang Engkau sesatkan. Maka Allah menjawab wali abdi ma sa'ala, ya, semua apa yang diminta hambaku saya berikan. Nah, Ibu sekalian rahmati oleh Allah, dalam hadits qudsi ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan saya membagi salat menjadi dua bagian. Apa makna daripada salat di sini? Ternyata kalau kita ambil riwayat yang lain, maka salat di sini dimaknai surat Al-Fatihah. Ya, berarti Allah membagi surat Al-Fatihah antara Allah sendiri dan hamba-hamba Allah. Nah, yang menjadi saksi bahasan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memulai bacaan Al-Fatihah, maka Allah memulainya dengan alhamdulillah, bukan dari bismillahirrahmanirrahim. Maka ini dalil yang paling kuat yang menunjukkan bahwa basmalah itu bukanlah bagian dari surat Al-Fatihah, ya. Sehingga konsekuensi hukum yang memegang pendapat ini, apabila dia mungkin sesekali, ya, atau mungkin lupa untuk membaca basmalah di awal Al-Fatihah, maka salatnya sah, ya, salatnya sah. Kenapa? Karena dia meyakini basmalah bukan dari surat Al-Fatihah. Tapi bagi yang meyakini bahwa basmalah masuk dari Al-Fatihah, jika dia melupakannya maka batal salatnya. Karena surat Al-Fatihah ini rukun dari salat. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, rukun salat itu apabila ditinggalkan, baik sengaja atau tidak sengaja, maka wajib diulangi, ya, wajib diulangi. Berarti Al-Fatihahnya nggak sah, wajib diulang dari awal salat.
ya, dari awal salat. Begitu ibu-ibu sekalian sebagai pendahuluan. Nah, jadi poin pertama yang kita garis bawahi di sini adalah basmalah itu bukan dari surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus memulai dengan basmalah? Ya, kenapa kita harus mulai dengan basmalah? Baik ketika ingin membaca surat Al-Fatihah atau dalam perkara-perkara kebaikan yang lain. Mau makan bismillah, mau misalkan keluar rumah bismillah, ya, mau berpergian ya safar bismillah, gitu ya, dan hal-hal yang baik yang lain mengucapkan bismillah. Kenapa? Ada 3 alasan disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Yang pertama adalah karena kita mengikuti kitabullah dan kebiasaan para nabi, ya, di mana Al-Qur'an diawali biasanya dengan basmalah, ya. Dilihat aja mushaf semua itu, kecuali surat At-Taubah. Satu-satunya surat yang tidak dimulai dengan basmalah surat At-Taubah. Selain surat At-Taubah maka didahului oleh basmalah. Maka kita mengikuti ini Al-Qur'an dan juga kebiasaan para nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang bagus yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut terputus berkahnya. Makanya para nabi biasanya memulai dengan basmalah. Alasan yang kedua, kata Imam Al-Muzani, adalah karena mengikuti kebiasaan ulama-ulama terdahulu dalam menulis buku. Oh ya, mereka selalu baca basmalah atau menulis basmalah. Kemudian yang ketiga, untuk mengambil berkah, istilahnya tabarruk, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat bismillah itu adalah keberkahan, ibu-ibu sekalian. Ketika kita mengucapkan bismillah berarti kita ingin memohon basmalah, memohon berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi berkah itu sendiri. Sehingga makna daripada basmalah, ya, disebutkan oleh Syekh Ali dalam kitabnya di sini, ya, Fiqh Alfazul Quran, ya, bismi ay ibtida'u bi kulli ismillah. Jadi ba yang ada di bismillah itu adalah ba untuk memulai sesuatu, ya, ba untuk memulai sesuatu. Kemudian ismi yang artinya nama, maksudnya adalah ya'ummu jami'al asma'il husna. Dengan nama yakni umum kepada setiap nama-nama yang bagus kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam benak kita tidak hanya, ya, membatasi penyebutan nama Allah pada lafaz Allah saja, gitu ya. Jadi ketika kita mengucapkan bismillah dengan nama Allah, bukan berarti hanya Allah saja yang kita sebut di situ, tapi segala nama yang baik yang dipunyai oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di dalamnya, ya, dengan nama, ya, Al-Latif, ya, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Ghani, ya, Al-Karim, Al-Halim. Semuanya nama-nama Allah 99 yang kita ketahui itu, maka kita masukkan di dalam bacaan basmalah kita. Begitu. Bisa dipahami ya, ibu-ibu? Ya, sekali lagi, kali kata ismi bukan hanya dibatasi pada Allah, tapi semua nama-nama Allah. Kemudian Allah itu sendiri adalah al-ma'luh al-ma'bud. Ya. Jadi arti daripada Allah adalah yang diilahkan dan yang disembah, yang dipertuhankan lagi disembah. Ini ada 2 makna yang nggak boleh dipisahkan, ya, nggak boleh dipisahkan. Jadi bukan hanya Allah itu dituhankan, karena kalau hanya sekedar dituhankan banyak Tuhan-Tuhan yang lain, ya.
Manusia punya beragam Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dengan cara-cara mereka sendiri. Nah, tetapi dilanjutkan, Allah itu dituhankan plus juga al-ma'bud, yang disembah satu-satunya. Nah, al-mustahiq li ifradihi bil ibadati lima tasafat bihi min sifatil uluhiyah wa hiya sifatul kamal. Yang berhak dengan sendirinya diibadahi, ya, karena dia tersifati dengan sifat-sifat ketuhanan yang merupakan sifat-sifat kesempurnaan. Nah, itu makna bismillahirrahmanirrahim. Sehingga penggalan, ya, bismillah adalah dengan saya memulai dengan semua nama yang Allah Subhanahu wa taala miliki, yang mana Allah itu adalah Tuhan satu-satunya yang disembah dengan sifat-sifat yang sempurna. Nah, ini makna secara detailnya. Saya ulangi, bismillah, saya memulai dengan semua nama-nama Allah yang baik, ya, yang mana Allah itu sendiri adalah yang dituhankan dan satu-satunya diibadahi karena memiliki sifat-sifat yang sempurna. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, ini dua nama ini insyaallah kita akan bahas di dalam surat Al-Fatihah sendiri. Karena dalam surat Al-Fatihah akan disebut juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi terjemah secara singkatnya adalah Ar-Rahmani artinya pengasih, Ar-Rahimi penyayang. Ya, Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Apa perbedaan keduanya nanti saat kita membahas surat Al-Fatihah. Gitu. Baik, di sini ada catatan tambahan yang ditulis oleh Syekh Ali Abdul Ghanim dalam kitabnya Fiqh Alfazus Shalah. Beliau mengatakan, "Qila li ba'dis salafi innal yahuda wan nasara yaquluna annahum la yuwaswisuna fi salatihim. Faqal saddiqu wa ma yasna'u syaitanu bil baitil kharbi." Ya, dikatakan kepada sebagian ulama-ulama soleh terdahulu. Artinya ditanyakan kepada para ulama-ulama tersebut, ya wahai alim, ya wahai syekh, kami mendengar bahwa orang Yahudi dan Nasrani mengaku bahwa mereka itu tidak was-was dalam sholat mereka. Ya, dalam ibadah mereka itu khusyuk gitu. Gak ada bisikan-bisikan untuk mengingat yang lain-lain gitu ya. Makanya kalau ibu-ibu lihat itu ibadah-ibadah orang Nasrani di gereja itu kan khusyuk banget kelihatan ya. Mereka sambil menyatukan tangan mereka gitu, ya, menundukkan kepala mereka sambil mengikuti alunan musik. Kayaknya khusyuk betul itu, ya. Ini kenapa? Kok orang Yahudi dan Nasrani khusyuk sholatnya sementara kaum muslimin itu jarang mendapatkan kekhusyuan? Maka para ulama menjawab, "Shaddiqu," ya, benarkanlah mereka itu jujur, mereka nggak bohong. "Wa ma yasna'u syaitanu bil baitil kharbi." Emang apa yang harus dilakukan oleh setan pada bangunan yang sudah roboh? Ya, paham nggak, Bu? Apa yang mesti dilakukan oleh setan untuk mengganggu sesuatu yang sudah roboh begitu? Ya. Ibarat kita lihat bangunan yang sudah nggak dipakai, bahkan robot yang tiangnya sudah pada patah begitu, apalagi yang mau dihancurkan sama setan. Beda dengan sholatnya orang-orang muslim, ya, yang mana itu adalah bangunan indah megah, ya, yang ingin dihancurkan oleh setan agar pelakunya mendapatkan seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya,
bahwasanya fawailun lil musallin, celaka orang yang salat, allazina hum fi salatihim sahun, yang mana salat-salat mereka itu lalai. Ya, itu tujuan daripada setan, agar orang yang salat mendapatkan gelar sahun itu, lalai mereka dalam salatnya, jauh daripada kekhusyuan. Nah, dan inilah disebut dengan istidraj ya. Istidraj itu perkara pembiaran Allah Subhanahu wa taala agar hamba tersebut semakin tersesat. Waliyazubillah. Baik. Ini terkait dengan basmalah, ibu-ibu sekalian. Kita masuk ke surat Al-Fatihah. Apa arti Al-Fatihah? Ya, Al-Fatihah itu artinya pembuka. Dari kata fathun artinya membuka. Fataha yaftahu, telah membuka, sedang membuka, fathun pembukaan. Gitu ya. Nah, dinamakan surat Al-Fatihah demikian karena memang surat inilah yang menjadi pembuka Al-Qur'anul Karim. Ya, ketika kita buka mushaf mulai dari kanan, maka kita dapati surat pertama adalah surat Al-Fatihah. Namun bukan maknanya surat inilah yang pertama kali diturunkan. Ya, karena surat ini adalah surat yang kelima diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya, surat kelima. Apa surat pertama, ibu-ibu? Al-Alaq. Surat kedua? Surat kedua apa, Bu? Lupa. Dicatat ya. Surat yang kedua adalah Al-Muzzammil. Surat yang ketiga Al-Muddassir. Surat yang keempat Al-Qalam. Surat yang kelima Al-Fatihah. Gitu. Jadi surat Al-Fatihah adalah surat yang kelima, urutannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan secara utuh. Beda dengan surat-surat sebelumnya. Al-Muzammil itu 1 sampai 5, Al-Alaq 1 sampai 5, Al-Muzammil 1 sampai 7, Al-Muddatsir 1 sampai 11. Ya, ana lupa Al-Qalam 1 sampai berapa? Ya, tapi intinya 1 sampai 4 enggak keseluruhan satu surat. Nah, barulah surat Al-Fatihah diturunkan secara utuh, enggak dipisah-pisah. Apa keistimewaan surat Al-Fatihah? Maka para ulama menyebutkan keistimewaan surat Al-Fatihah ini karena dia mencakup seluruh isi makna Al-Quran. Jadi kalau mau tahu isi Al-Quran dari awal sampai akhir, maka rangkumannya adalah surat Al-Fatihah. Ya, rangkumannya surat Al-Fatihah. Itulah kenapa dia disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Ya, tidak dikatakan induk kalau dia bukan darinya berasal sesuatu. Gitu. Nah, disebut Al-Fatihah karena memang seluruh isi Al-Quran setelahnya merujuk kepada surat Al-Fatihah. Bahkan surat yang pertama kali turun, ya, surat pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq merujuk kepada surat Al-Fatihah. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala misalkan dalam surat Al-Alaq? Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Bacalah dengan nama Allah yang menciptakan. Ya, khalaqal insana min 'alaq, ya, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Itu merujuk surat Al-Fatihah ayat berapa, Bu? Ayat yang pertama, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ya, itu merujuk pada ayat pertama.
Ya, bahwa Allah memang memiliki segala sesuatu di langit dan di bumi ini. Ya. Atau misalkan masalah vonis kekafiran atau vonis neraka pada beberapa manusia seperti Firaun, ya, seperti siapa paman Nabi yang divonis masuk neraka, Bu? Abu Lahab, ya, seperti Namrud, seperti Korun dan lain-lain, gitu. Itu merujuk pada surat Al-Fatihah ayat berapa, Bu? Hah? Pada ayat yang terakhir, ya. Ketika kita meminta petunjuk, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan orang-orang yang engkau sesatkan. Begitu. Jadi makanya surat Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran. Nah, dan surah ini luar biasanya, ya, disebut juga dengan suratul ruqyah, surat untuk meruqyah seseorang, baik penyakit karena medis atau penyakit non medis, itu bisa disembuhkan dengan surat Al-Fatihah. Anak-anak, ibu-ibu, kalau demam-demam sedikit saja, anak nggak bawa ke dokter, ya, anak minumkan air zam-zam kalau ada, ya, kemudian ya minum aja paracetamol, ya, obat-obat memang yang ditunjuk oleh dokter sebagai penurun panas, dan setelah itu anak bacakan di ubun-ubunnya surat Al-Fatihah, kemudian anak tiup, ya, ini amalan anak. Kalau anak-anak itu sakit yang ya mungkin bisa ditolerir, gitu. Kenapa? Karena anak yakin bahwa memang surat Al-Fatihah ini asy-syifa dia, penyembuh dia, gitu. Mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf sekali, kalau ada yang sakit misalkan sering di perutnya, kalau haid sakit, bacakan surat Al-Fatihah, gitu. Mohon maaf ibu-ibu, kalau memang ingin punya anak, pengen segera punya keturunan, ya, bacakan di bagian alat vital kita surat Al-Fatihah. Bacakan surat Al-Fatihah secara konsisten terus menerus, ya, dan yakin, harus yakin, ya, karena memang surat Al-Fatihah ini merupakan asy-syifa, penyembuh. Nanti akan kita bacakan dalil tentang Al-Fatihah sebagai penyembuh. Nah, kemudian ibu-ibu, saking mulianya surat Al-Fatihah dalam Islam, dia itu memiliki banyak nama. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran menyebutkan setidaknya ada 20 sampai 30 nama dari surat Al-Fatihah. Ya, dan kebiasaan orang-orang Arab ketika dia terlalu memuliakan satu zat, satu benda, maka dia perbanyak namanya. Sebagaimana orang-orang Arab suka untuk memperbanyak nama juga pada hal-hal yang dia benci. Ya, jadi intinya kalau ada sesuatu yang punya banyak nama, itu kemungkinan antara dua, disukai sekali sama orang-orang Arab atau dibenci sekali sama orang-orang Arab. Ya, seperti kuda. Kuda ini sangat dicintai sama orang-orang Arab. Ya, dan kuda dalam bahasa Arab tuh sekurang-kurangnya ada 40 nama. Gitu, 40 nama. Unta pun seperti itu. Ya, banyak namanya. Masjid Nabawi atau kota Madinah itu banyak namanya. Disebutkan oleh para ulama sekitar 20-an nama. Gitu. Maka Al-Fatihah pun juga mempunyai banyak sekali nama. Nah, di antara nama-nama yang terdapat di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah itu sendiri. Ini nama yang paling utama lah, ya. Kemudian yang kedua, dia juga disebut dengan Ummul Quran dan As-Sab'ul Masani. Ya, Sab'ul Masani artinya 7 yang diulang-ulang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW berkata, Alhamdulillahi ummil Quran wa ummil kitab wa sab'il mathani.
Alhamdulillah itu adalah induknya Al-Quran dan induknya Alkitab, was-sab'ul masani dan 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, kenapa disebut yang diulang-ulang? Karena diulang-ulang di dalam setiap sholat kaum muslimin. Ya, setidaknya kita membaca 17 kali, sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam. Kalau nggak ada sholat sunnah, ya kita nggak sholat sunnah apapun, mau sholat rawatib, ya mau sholat duha, sholat lail, kita nggak melaksanakan sholat itu semua. Toh hanya sholat wajib itu sudah 17 kali kita baca Al-Fatihah. Apalagi kalau ditambah ya sholat sunnah yang lain, maka disebut sab'ul masani. Nah, dia juga disebut dengan Al-Quran Al-Azim. Ya, dia juga disebut dengan as-salah. As-salah itu artinya kebaikan. Nah, dan yang keenam dia disebut dengan ar-ruqyah. Ya. Ini dalilnya ya. Maka kami tadi sebutkan Al-Fatihah bisa untuk penyembuh. Itu. Di mana dalam hadis yang sahih disebutkan ada sahabat yang terkena kalajengking, tersengat kalajengking. Ini tersengat kalajengking ini berarti penyakit medis atau non medis, Bu? Penyakit medis ya. Penyakit yang memang kelihatan ada racunnya gitu ya. Tapi disembuhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca surat Al-Fatihah, dan seketika itu sahabat tersebut tidak merasakan apa-apa, ya, seakan-akan dia nggak pernah tersengat sebelumnya, ya, nggak pernah tersengat sebelumnya oleh kalajengking dan oleh binatang-binatang yang lain. Ini luar biasanya surat Al-Fatihah. Makanya silahkan ibu-ibu yakini surat Al-Fatihah sebagai penyembuh dan obati penyakit-penyakit ibu dan keluarga ibu dengan surat Al-Fatihah. Ya, mohon maaf kalau ada anaknya ibu yang masih sulit bicara padahal usianya sudah besar gitu ya. Tiupkan ya surat Al-Fatihah ke mulutnya. Nah, insya Allah ya. Atau ke makanannya yang dia ingin makan. Ya, ada makanannya yang mau dia makan, bacakan surat Al-Fatihah, ditiup, kemudian dikasih ke anak tersebut. Gitu. Dan yang terakhir disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah disebut Asy-Syifa, ya, sebagaimana riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu', Nabi SAW bersabda, Fatihatul Kitab syifa'un min kulli summin. Al-Fatihah itu adalah penyembuh atau penawar dari segala racun, ya. Penawar dari segala racun, Masya Allah. Ya, hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Nah, baik, kita masuk ke tafsirnya, ibu-ibu ya. Ke tafsir daripada surat Al-Fatihah. Gitu. Ayat yang pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kata alhamdu itu merupakan sifat bagi yang dipuji dengan sempurna. Dan tidaklah disebut dengan alhamdu kecuali pujian yang diberikan itu didasari karena mahabbah, kecintaan kepada yang dipuji. Ya. Jadi kalau ibu-ibu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kata alhamdu, itu berarti ibu puji Allah Subhanahu wa taala dengan rasa kecintaan kepada Allah yang sempurna. Dan kata alhamdu ini enggak layak dan enggak boleh disematkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika misalkan kita cinta kepada makhluk, lalu kemudian kita puji dia dengan menyebut kata alhamdu, ini enggak boleh. Enggak boleh. Ya, kenapa? Karena makna daripada alhamdu itu pujiannya itu sempurna. Nah, apakah ketika kita memuji makhluk, kita puji dengan kesempurnaan sifatnya? Enggak. Ya. Katakanlah misalkan ya kita melihat bangunan yang indah sekali, tinggi, menawan, ya, mewah. Maka kita puji dia. Maka apakah pujian itu bermakna alhamdu kepadanya? Enggak. Karena pasti bangunan tersebut akan ada cacatnya, akan ada aibnya, ya.
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala nggak akan mungkin, ya, nggak akan mungkin melekat padanya cacat dan aib. Gitu. Maka jika juga menamakan, ya, anak kita dengan Hamid, itu nggak boleh, ya, atau Humaid nggak boleh, atau Hamid nggak boleh. Ini perlu digarisbawahi nih Bu ya, diingat-ingat. Jadi jangan namakan anak kita langsung Hamid atau Humaid atau Hamid, ya, tanpa menambahkan kata abdun sebelumnya. Ya. Jadi harus ada abdunnya, Abdul Hamid atau Abdul Humaid boleh. Gitu. Tapi kalau Hamid sendiri itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, poin yang kedua, ibu-ibu bisa baca. Disebut alhamdu jika Allah itu disifati dengan sifat sempurna disertai kecintaan dan pengagungan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ya, maka nggak boleh diberikan kepada selain, ya, Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada kecintaan dan pengagungan tidak disebut dengan alhamdu. Kemudian alif lam yang ada dalam alhamdu itu sendiri menunjukkan istighraq. Ini bahasa Arab, istilah Bu ya. Mohon diingat, istighraq itu artinya mencakup seluruh pujian. Apa saja pujian yang baik yang bisa disematkan kepada satu sosok, maka itu berarti berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ada nggak kelebihan dari satu makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak ketahui? Ada nggak? Ya, mungkin ada, karena kita ini terbatas ilmunya. Gitu ya. Kita nggak tahu ini apa saja penemuan-penemuan terbaik sehingga layak penemuan itu dipuji, misalkan gitu ya. Nah, sehingga ketika ada satu penemuan yang kemudian di dalamnya mengandung pujian dan kebaikan kepada makhluk tersebut, maka itu lebih layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa istilah-istilah pujian yang kita ketahui? Cantik gitu ya. Cantik, ganteng, indah, menawan, mewah, estetik kalau bahasa sekarang ya. Dan lain-lain. Maka semuanya itu lebih layak kita sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat lillahi, alhamdulillahi, ya. Maka huruf lam di situ menunjukkan ikhtisas dan istihqaq. Artinya keberhakan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdu, segala puji, lillah, li untuk Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka kata lamnya di situ atau huruf lamnya di situ menunjukkan ikhtisas. Ikhtisas itu artinya kekhususan. Ya. Maka saya bilang sebelumnya tadi, alhamdu itu nggak boleh disematkan kepada selain Allah. Itu hanya untuk Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah sendiri, lillahi, untuk Allah, maka Allah ini adalah salah satu dari nama-namanya yang nggak boleh selainnya dinamakan dengan nama Allah. Ya, nggak boleh. Ini ada orang-orang awam nih yang namakan anaknya Allah. Sampai besar ya, sampai punya KTP begitu ya, namanya Allah. Nah, itu wajib sebenarnya diganti. Kalau dia Muslim, itu wajib diganti namanya. Karena nama Allah itu nggak boleh dipakai kepada selainnya. Nah, apa makna Allah tadi, ibu-ibu? Ada dua ya, al-ma'luh dan al-ma'bud. Ya, Allah itu adalah yang berhak dipertuhankan dan yang berhak untuk diibadahi.
Nah, ini dua makna yang mencakup kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Kata alam ya adalah tanda bahwa Allah itu maha kuasa. Ya, alam artinya segala sesuatu selain Allah disebut dengan alam. Ya. Maka ketika kita bilang Allah Rabbul alamin, maka kata Rabb yang maknanya adalah pencipta, pengatur, ya, berarti dia adalah pemilik dan pengatur segala alam selain Allah Subhanahu wa taala. Mencakup dalam hal ini adalah arsy-Nya Allah, ya, mencakup apanya lagi? Kursinya Allah Subhanahu wa taala, mencakup langit dan bumi, mencakup para malaikat, ya, mencakup bidadari, ya, mencakup manusia dan jin, ya, dan hal-hal yang ada di antara langit dan bumi. Semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala karena dia disebut dengan alam, atau mereka semua itu disebut dengan alam, ya. Maka makna daripada alhamdulillahirabbil alamin, saya puji Allah Subhanahu wa taala khusus kepadanya, tidak kepada yang lainnya, di mana dia adalah Rabb, pemilik, pengatur dan penguasa al-alamin, semesta alam atau segala sesuatu ya selain Allah itu sendiri. Nah, ini ayat pertama. Ayat yang kedua, ibu-ibu, adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini tadi ada di dalam Bismillah, ya. Kita skip dan kita bahas di sini. Ar-Rahman Ar-Rahim. Arti daripada Ar-Rahman adalah Maha Pengasih. Ar-Rahim Maha Penyayang. Disebutkan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim aidzir rahmati wa hiya iradatul khairi li ahlihi. Yang maha pemurah lagi maha penyayang, maksudnya adalah yang memiliki rahmat, dan rahmat artinya kehendak kebaikan untuk orang-orang yang menerimanya. Kehendak Allah dalam memberikan kebaikan kepada orang-orang yang menerimanya. Jadi rahmat itu artinya kebaikan. Ya. Ar-Rahmanir Rahim berarti pemilik segala kebaikan. Tapi apa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Sebagian ulama menyatakan bahwa Ar-Rahman itu dan Ar-Rahim itu bermakna sama, nggak ada bedanya, sama-sama diartikan kebaikan. Adapun kebanyakan ulama menyatakan ada perbedaannya. Ya, sehingga jika dianggap berbeda, maka istilah untuk kedua nama ini yaitu Ar-Rahman khasul ismi amul fi'li, War-Rahimu amul ismi khasul fi'li. Ar-Rahman itu adalah nama yang khusus bagi Allah, menunjukkan umumnya rahmat Allah. Sedangkan Ar-Rahim adalah nama yang umum, manusia pun diperkenankan bernama dengannya, dan menunjukkan perbuatan khususnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan Ar-Rahman itu artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmatal wasi'ah, kebaikan yang luas. Itu Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman artinya rahmatan wasi'atan, rahmat yang sangat luas. Sedangkan Ar-Rahim artinya ya rahmatan wasilatan, artinya rahmat yang bersambung. Ya. Ini bedanya. Ar-Rahman rahmatan wasian, Ar-Rahim rahmatan wasilatan. Rahman adalah rahmat yang luas, Rahim adalah rahmat yang bersambung. Nah, sehingga Ar-Rahman menunjukkan sifat rahmat, sedangkan Ar-Rahim menunjukkan perbuatan. Kedua nama ini masuk dalam istilah
idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jika disebut berbarengan maknanya berbeda, jika disebut berbeda tempat maka maknanya sama. Ya, paham enggak, Bu? Jika disebut salah satunya Ar-Rahman, maka berarti ya maknanya juga mencakup Ar-Rahim. Atau kebalikan, jika Allah menyebutkan dirinya Ar-Rahim, maka ya Allah juga Ar-Rahman. Tapi kalau disebutkan berbarengan Ar-Rahmanur Rahim, maka yang kedua-duanya diartikan secara terpisah. Ya, di mana yang satu Ar-Rahman artinya memiliki rahmat yang luas, sedangkan Ar-Rahim memiliki rahmat yang bersambung. Ada juga penafsiran yang lain yang menyebutkan bahwa Ar-Rahman itu diberikan kepada seluruh makhluk. Ya, makanya maknanya luas. Ya. Maka kebaikan ini bukan hanya diterima oleh kaum muslimin, tapi juga diterima oleh orang-orang yang durhaka kepadanya. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, musyrik, fasik. Maka mereka semua mendapatkan jatah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dari nama Ar-Rahman. Sehingga kita bisa lihat di alam dunia ini justru kebanyakan yang menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala berupa materi duniawi adalah orang-orang kafir. Kalau kita lihat majalah Forbes, ya, yakni sebuah ya daftar orang-orang terkaya dari seluruh dunia, maka kita akan dapati sebagian kecil saja yang dari kaum muslimin. Ya, justru urutan 1, 2 mungkin sampai 100-nya itu dari ya orang-orang kafir secara individual ya. Itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Halo, anak kajian ya akhwan. Ya. Sehingga ya Ar-Rahman maknanya rahmat yang luas. Sedangkan Ar-Rahim itu khusus kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena apa? Makna daripada Ar-Rahim adalah rahmatan wasilatan, rahmat yang bersambung. Ya, di mana Allah memberikan kebaikan kepada orang-orang muslim, mukmin, bukan hanya di dunia tapi bersambung nanti di akhirat. Sedangkan orang-orang kafir ya tidak menerima ketersambungan rahmat Allah tersebut. Ya. Nah, bisa dipahami ya Bu ya? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ayat yang ketiga, Allah mengatakan Maliki Yaumiddin, ya, pemilik hari pembalasan. Ya. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan Maliki Yaumiddin ay al-jaza'u wa huwa yaumul qiyamati wa khussa bidzikri li'annahu la malika zahiran fihi li ahadin illa Allah ta'ala bidalil limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahhar. Artinya yang menguasai hari pembalasan. Yang dimaksud dengan ad-din adalah al-jaza. Yang dimaksud dengan ad-din adalah al-jaza. Al-jaza artinya hari pembalasan, yakni hari kiamat kelak. Dan lafadz yaumuddin disebutkan secara khusus karena di hari itu tidak ada seorang pun yang punya kekuasaan kecuali hanya Allah semata. Hal ini sebagaimana Allah katakan dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 16. Limanil mulkul yauma, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini, yakni hari kiamat. Maka semua makhluk saat itu menjawab serempak, lillahil wahidil qahhar, kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan, ya, atau bisa diartikan yang Maha Esa lagi Maha perkasa.
Jadi itulah makna Maliki Yaumiddin. Dan kenapa secara khusus Allah Subhanahu wa taala katakan dia menguasai hari pembalasan? Ya, kenapa Allah tidak katakan dia menguasai segala sesuatu? Ya. Maka ini ada alasannya. Alasannya karena yang pertama sudah disebutkan sebelumnya bahwa Allah pemilik segala sesuatu. Allah katakan dalam ayat pertama, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ya. Maka nggak perlu Allah secara umum lagi menyebutkan di ayat ketiga, ya Maliki, ya Malikil Alamin, ya. Jadi penguasa atau pemilik segala alam. Ini berarti penyebutan 2 kali, gitu. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua adalah karena di hari kiamat tidak ada kerajaan yang diakui secara de facto kecuali kerajaan yang Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ketika masih di dunia. Di dunia ini banyak raja-raja, ya, ada raja Saudi, raja Oman, raja Jordan, gitu ya. Ada raja mana lagi? Qatar, ya. Ada raja Inggris dan lain-lain. Banyak raja ini di dunia, ya. Dan secara de facto memang mereka diakui oleh manusia. Memang mereka adalah raja, gitu ya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia adalah raja dari segala sesuatu, ya, maka ini maknanya benar tapi kurang pas. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dialah raja semesta alam, maksudnya nanti di hari kiamat, maka ini sangat tepat dan pas. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat semua raja-raja itu justru akan dikerdilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam sebuah hadis, al-mutakabiruna, orang-orang yang sombong itu yushakkal, akan dibentuk seperti semut-semut kecil yang diinjak-injak oleh manusia. Ya, sebagai balasan kepada mereka, ya sebagaimana dahulu di dunia mereka itu apa? Suka melakukan semena-mena kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, maka di hari kiamat dengan adilnya Allah Subhanahu wa taala mereka dijadikan makhluk yang kecil yang bisa diinjak-injak oleh rakyatnya. Nah, itu raja-raja dunia. Maka di akhirat nanti raja yang diakui secara de facto adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sengaja Allah katakan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, wa takhsisul malik biyaumiddin la yunfihi amma adahu li'annahu qad taqaddama al-ikhbaru bi annahu rabbul alamin wa dhalika amun fid dunya wal akhirah wa innama udhifa ila yaumiddin li'annahu la yadda'i ahadun hunaka syai'an wa la yatakallamu ahadun illa bi idnihi. Ya. Allah yang menguasai ini dikaitkan dengan hari pembalasan. Ya, Allah yang menguasai dikaitkan dengan hari pembalasan, dan disebutkan khusus di dalam ayat ini Maliki Yaumiddin, bukan berarti Allah tidak menguasai selain hari pembalasan, gitu ya. Bukan berarti Allah tidak menguasai dunia, ya, tidak menguasai sebelum diciptakannya dunia, bukan gitu, ya. Karena ayat ini sudah didahului dengan kata Rabbul Alamin, yakni Allah Rabb semesta alam. Maka ini menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa di dunia dan di akhirat. Dan dalam ayat ini dikhususkan penyebutan Yaumuddin, hari pembalasan, karena pada hari kiamat tidak ada yang dapat berseru dan berbicara melainkan dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah ini luar biasa kalau kita tadabbur, ya ibu-ibu sekalian rahmati oleh Allah. Kita tadabbur dari surat Al-Fatihah aja ini membuat kita akan ya kagum, ya, dan akan takjub dengan bagaimana Allah memilih bahasanya, ya, bagaimana Allah memilih bahasa yang sangat tepat dan efektif untuk menggambarkan siapa dirinya di dalam surat Al-Fatihah. Dan gak mungkin makhluk yang membuat ini, apalagi Nabi Muhammad yang mengarang-arang ini, gak mungkin, karena Nabi Muhammad sendiri itu ummi, gak bisa membaca dan menulis, ya. Beliau saja karena kebingungan beliau bersemedi,
Beliau bertahanus di Gua Hiro, ya. Nah, seandainya beliau adalah ummi gitu ya, maka beliau mungkin sudah nulis banyak buku itu, ya, tentang mungkin ya bahwasanya makhluk ini pasti ada penciptanya mungkin yang memiliki kekuasaan ini dan itu dan seterusnya lah. Ini kalau kita gambarkan Nabi Muhammad itu orang yang pandai membaca dan menulis, tapi Nabi ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, sehingga mustahil untuk menciptakan bahasa yang sangat luar biasa seperti ini dalam surat Al-Fatihah. Nah, kemudian kita masuk ke ayat yang keempat, ibu-ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, maknanya adalah nakhussuka bil ibadati min tauhidin wa ghairihi, ya, wa natlubul ma'unata 'alal ibadati bi ghairihi. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Maksudnya kami ini hanya mengkhususkan ibadah hanya kepadamu ya Allah dengan mentauhidkanmu, ya, dan kami hanya memohon pertolongan kepadamu ya Allah dengan beribadah untuk urusan-urusan kebaikan lainnya. Maka ya didahulukannya kata iyyaka ini untuk mempertegas, ibu-ibu, ya, padahal dia adalah objek. Dalam bahasa Arab biasanya objek itu disebutkan di akhir, gitu ya. Misalkan ya ada orang yang berkata ya Muhammadun, ya akala Muhammadun al-khubza, Muhammad telah memakan roti, maka roti ini adalah objek dan dia diletakkan di akhir. Akala Muhammadun al-khubza, khubzanya diletakkan di akhir, ya. Dan begitulah bahasa-bahasa lainnya juga, gitu. Dalam bahasa Indonesia pun ya kebanyakan objek diakhirkan, gitu. Tapi di sini dalam surat Al-Fatihah objeknya didahulukan, iyyaka, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Apa maknanya ini? Apa pesannya di sini? Ya, maka kata para ulama, pesannya adalah kita takhsisullah, kita mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala daripada selainnya. Seakan-akan kita mengatakan, ya, tidak kepada yang lainnya ya Allah, hanya kepadamu, enggak kepada yang lain. Kami menyembahmu dan kami memohon pertolonganmu. Dan didahulukannya penyebutan ibadah sebelum isti'anah, meminta tolong, karena ya seorang itu harus memohon dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus menyembah Allah Subhanahu wa taala dulu sebagai bentuk peribadatan dia kepada Allah yang menciptakannya, baru kemudian dia meminta tolong. Bukan minta tolong dulu baru kemudian ya beribadah kepada Allah. Seakan-akan ibadah Allah itu hanya sekedar bayaran atas pertolongan yang diberikan kepada kita. Ya, seperti halnya kita nyewa orang gitu ya. Tolong saya pangkaskan rumput di halaman saya, gitu ya. Atau bikinkan saya makanan terenak, baru kemudian kita kasih dia gaji. Kepada Allah enggak kayak gitu. Kepada Allah maka kita harus sembah dulu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru kemudian kita minta pertolongan. Nah, makanya ibu-ibu sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam segala hal meminta pertolongan kepada Allah itu biasanya didahulukan dengan amal soleh. Ya, dengan amal soleh. Begitu. Seperti ya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah baca Quran atau setelah salawat. Ya, baru kita minta tolong. Ya. Disebutkan juga bahwa ada tiga orang di zaman dahulu yang mereka terperangkap dalam sebuah batu, ya, di mana batu tersebut yang agak bergeser sampai mereka semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal soleh mereka masing-masing. Yang satu berkata, ya Allah, ya,
Dahulu saya punya orang tua yang saya dahulukan daripada istri dan anak saya, ya. Maka suatu hari ketika saya memerah susu kambing saya untuk diberikan kepada orang tua, ternyata orang tua saya sudah tidur, ya. Dan anak-anak saya sudah minta agar diberikan susu kepada mereka. Saya tidak kasih sampai orang tua saya dahulu, ya. Sampai orang tua saya bangun di subuh hari, saya minumkan, baru saya kasih ke istri dan anak saya. Ya Allah, kalau misalkan saya ikhlas kepadamu, tolong geser batu ini agar kami bisa keluar. Akhirnya bergeser sedikit. Ya, orang yang kedua menyebutkan lagi amal solehnya. Ya Allah, dulu saya punya banyak karyawan. Ada satu karyawan yang gak ambil gajinya, langsung pergi. Maka gajinya itu kemudian saya investasikan. Saya belikan saya belikan sapi, saya belikan unta, saya belikan ya perkebunan. Sampai berkembang, ya tahu-tahu dia datang minta gajinya. Maka saya katakan, semua yang kamu lihat di depanmu ini adalah hasil dari gajimu. Ya, maka dia pun mengambilnya tanpa disisakan sedikit pun untuk saya. Ya, maka ya Allah, jika memang saya ini ikhlas kepadamu dengan memberikan dia semuanya itu, geser batu ini. Bergeser tapi belum bisa keluar. Orang yang ketiga menyebutkan, ya Allah, saya nggak pernah mencintai satu wanita kecuali sepupu saya ini, cantik sekali. Ya, maka ya saya pun ingin menikahinya tapi dia tolak, berkali-kali ditolak. Sampai kemudian masa paceklik datang dan dia datang kepadaku untuk meminjam uang, ya, meminjam harta. Saya tidak memberikannya kecuali dengan syarat, ya, saya menikmatinya. Setelah ya saya berada di atasnya, dia mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah dan jangan kamu buka segel kecuali dengan izin Allah. Jangan kamu buka segel sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya tidak jadi dan dia pun pergi dengan membawa uang yang saya tadi kasih. Ya Allah, jika memang saya ikhlas kepadamu, tatkala memberi wanita tersebut uang, maka geser batu. Nah, jadi begitu kebiasaan orang-orang soleh, beribadah dulu kepada Allah, beramal soleh dulu, baru minta tolong. Nah, makanya ibu-ibu, segala apa hajatnya, ya, maka didahulukanlah dengan ibadah. Boleh dengan telah menyebutkan yang ibadah-ibadah yang telah dilakukan sebelumnya, atau ya mengerjakan sesuatu baru kemudian ya meminta kepada Allah, ya mengerjakan sesuatu yang baru. Ya, misalkan ibu-ibu mau kemana begitu, ya, ya Allah saya mau umroh ini, tapi sebelum ibu minta sama Allah, ibu misalkan berpuasa dulu, atau ibu misalkan sedekah, ya, atau ibu membaca Al-Quran, baru kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, ya saya mau umroh, ya tahun ini, saya mau haji tahun ini, kabulkan ya Allah. Maka kata para ulama, itu doa lebih manjur daripada langsung meminta tanpa didahului amal soleh. Maka inilah rahasianya ibu-ibu sekalian, kita diajarkan di dalam Al-Quran oleh Allah agar kita beramal soleh dulu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Nah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya jalan yang lurus. Insyaallah ayat ini kita akan sambung ibu-ibu sekalian pada pertemuan berikutnya. Biidznillah taala. Kajian kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat, ya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, apa? Bolehkah mengawali kegiatan apapun, ya, dengan baca surat Al-Fatihah? Baca aja bismillah. Ya, baca aja bismillah. Maka itulah yang justru dianjurkan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yuzkaru bi bismillah fa huwa abtar. Segala perkara-perkara yang baik
yang tidak didahului dengan kata bismillah, maka berkahnya terputus. Nah, maka ini yang dianjurkan, baca basmalah. Apa saja kebaikan-kebaikan yang kita ingin lakukan, baca basmalah. Baca Al-Quran gitu ya, makan minum gitu, mengantarkan anak ke sekolah dan lain-lain, silahkan dahulukan dengan bacaan basmalah. Adapun membaca surat Al-Fatihah, saya belum dapat dalilnya secara spesifik dalam masalah ini. Nah, wallahu a'lam. Iya, setiap kegiatan yang baik ya. Setiap kegiatan yang baik baca basmalah. Nah, silakan. Iya. Taib. Apa hukumnya beramal soleh tapi tujuannya duniawi? Gitu ya. Apa hukumnya seperti itu? Maka dirinci ibu-ibu. Ya, dirinci. Yang pertama, jika hasil duniawi tersebut atau cita-cita duniawi tersebut adalah memang sesuatu yang dianjurkan dalam syariat, maka ini sepakat semua para ulama dibolehkan. Ya, sepakat semua para ulama dibolehkan, bahkan dianjurkan. Ya, seperti apa? Seperti surat Al-Fatihah ini untuk jadi penyembuh. Ini kan masalah duniawi kan? Masalah duniawi. Kita baca Al-Fatihah. Kok untuk masalah dunia? Ya memang Nabi menganjurkan. Nabi mengatakan kepada sahabatnya yang terkena kalajengking, terkena sengatan kalajengking, ya ruqyah temanmu dengan surat Al-Fatihah karena Al-Fatihah sebagai penyembuh. Atau Nabi SAW pernah bersabda juga, dawu mardakum bis-shadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Berarti kan ibadah untuk duniawi, ya, ibadah agar penyakit disembuhkan. Apakah ini nggak boleh, terlarang? Jawabannya kebalikan. Justru ini dianjurkan karena Nabi yang mengucapkan itu. Taib. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, jika cita-cita duniawi tersebut tidak ada anjurannya di dalam syariat, tidak ada dalilnya, ya, maka kata para ulama, boleh kita menggunakan amal soleh itu untuk mendapatkan duniawi yang kita inginkan, dengan catatan. Yang pertama adalah amal soleh itu tujuannya bukan dunia semata-mata, tapi tujuannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka harapan untuk duniawi itu sebagai pelengkap saja. Ya, kalau Allah kasih, alhamdulillah. Kalau Allah nggak kasih, kita nggak marah, karena memang kita melakukan amal soleh itu untuk beribadah. Ya, seperti kita sholat sunnah, ya, sholat sunnah ya, untuk agar hajat kita dikabulkan. Kita sholat sunnah 2 rakaat. Maka dalam sholat sunnah ini ya harus untuk Allah, bukan untuk duniawi. Hanya harus untuk Allah. Ya Allah, memang saya sholat ini untukmu ya Allah, agar engkau terima, agar engkau balas nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, agar engkau mengkabulkan hajat saya ini gitu. Nah, kata para ulama, ciri orang yang betul-betul karena Allah dan karena duniawi, perbedaannya adalah ketika dia gagal mendapatkan duniawinya, maka dia nggak marah. Dia bahkan tidak putus asa dan meninggalkan ibadah tersebut. Kenapa? Karena memang tujuan utamanya ibadah adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Gitu. Kemudian catatan yang kedua, ibu-ibu sekalian, kalau cita-cita duniawi itu nggak ada dianjurkan dalam syariat, maka boleh ya kita harapkan dengan amal soleh tersebut kita dapatkan hasil duniawi itu, hanya saja jangan sampai pada level meyakini bahwa ibadah itulah yang secara khusus menghasilkan cita-cita duniawi kita. Saya ulangi, jangan sampai kita sampai pada level keyakinan meyakini amal soleh tersebut secara spesifik menghasilkan cita-cita duniawi kita. Seperti kebanyakan orang sekarang, katanya kalau mau anaknya itu ganteng lahir baca surat Yusuf, gitu ya. Kalau anaknya mau jadi orang lembut ya, orang cerdas, baca surat Ar-Rahman. Gitu. Kalau anaknya itu mau jadi orang yang bijaksana, baca surat Luqman. Gitu. Khawatir nanti ada yang meyakini kalau anak-anaknya mau jadi Spiderman laba-laba, baca surat Al-Ankabut. Ya. Kenapa? Karena akal-akalan. Ya, syariat gak ada ngomong seperti itu kok, dia mengkhususkan. Ini gak boleh. Ya, pengkhususan seperti itu butuh dalil. Gitu ya. Maka jika kita secara umum saja ya membaca semua isi Al-Quran dengan harapan semoga bacaan Al-Quran saya ini menyebabkan Allah mencerdaskan anak saya, Allah mensolehkan anak saya, Allah menjadikan anak saya ini qurratul ain, maka ini dibolehkan. Tapi kalau kita menganggap ada beberapa surah yang secara khusus menghasilkan keutamaan-keutamaan pada anak atau pada harta ya dan lain-lain, ini butuh dalil, begitu. Ya, jadi menjawab pertanyaan tadi, ya bolehkah amal soleh itu digunakan untuk mendapatkan duniawi? Maka jawabannya ya boleh. Nah, boleh. Ada lagi? Wah iya ki. Baik ya, demikian ya ibu-ibu sekalian apa yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup majelis ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sudah deh, alhamdulillah.